Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam membahas tentang anak usia dini. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan anak usia dini, khususnya untuk mengecek apakah anak usia dini kita sudah berkembang secara optimal, capaian perkembangannya. Nah, capaian perkembangan itu kita mulai pada hari ini adalah capaian perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Nah, untuk itu di dalam perkembangan anak usia dini ini di buku kurikulum, tahap usia perkembangan itu dibagi di dalam rentangan-rentangan waktu usia mulai dari 0 sampai 3 bulan, kemudian ada usia 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian ada usia 6 bulan sampai 9 bulan, kemudian ada usia 9 bulan sampai 12 bulan. Lalu ada juga usia yang dikelompokkan berdasarkan usia 12 bulan ke usia 16 bulan, kemudian 16 bulan ke usia 19 bulan, kemudian 19 bulan ke usia 24 bulan. Kemudian juga ada dikelompokkan usia 2 sampai 3 tahun, kemudian 3 sampai 4 tahun, kemudian ada usia juga 4 sampai 5 tahun, dan terakhir ada usia 5 sampai 6 tahun. Perkembangan kognitif dibagi kepada 3 hal. Yang pertama adalah taraf berpikir logis, kemudian taraf berpikir simbolik, kemudian taraf pemecahan masalah. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Bagaimana perkembangan berpikir logis untuk anak usia dini dan bagaimana perkembangan berpikir simbolis pada anak usia dini, kemudian bagaimana perkembangan pemecahan masalah pada usia dini. Nah, oleh karena itu, apakah anak kita sudah memiliki perkembangan kognitif yang seperti itu? Tentu kita perlu mengeceknya atau men-checklist. Kalau seandainya belum berkembang, tentu kita harus berusaha untuk mengembangkan perkembangan kognitif ini dengan benar. Kalau sudah benar, tentu kita akan meningkatkan pada perkembangan-perkembangan yang lainnya. Oke, sedangkan untuk perkembangan bahasa anak usia dini terbagi pada 3 hal juga. Yang pertama adalah perkembangan dalam memahami bahasa, kemudian perkembangan dalam mengungkapkan bahasa, kemudian perkembangan dalam keaksaraan. Nah, di dalam perkembangan bahasa anak usia dini juga sama dengan yang tadi, dibagi dalam berbentuk usia anak usia dini yang terdiri dari tahapan-tahapan usia yang seperti dibicarakan di awal tadi. Nah, oleh karena itu, di dalam video berikut kita akan melihat satu persatu perkembangan ini, apakah sudah berkembang anak dengan baik dan bagaimana cara mengeceknya. Sangat sederhana sekali, kita melihat dari keseharian anak sehingga kita tahu bahwa anak kita itu sudah berkembang secara optimal atau minimal capaian perkembangannya sudah tercapai atau belum. Dengan adanya pengetahuan di video-video pembelajaran ini atau dalam video YouTube ini akan membantu para guru, akan membantu para mahasiswa, dan membantu para dosen dalam melihat capaian perkembangan anak usia ini, khusus untuk perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Oke, sekarang kita akan melihat perkembangan kognitif anak usia dini usia 4 sampai 5 tahun. Bagi ayah bunda yang memiliki anak usia 4-5 tahun, mari kita cek bersama-sama apakah anak kita sudah mencapai perkembangan kognitifnya atau belum. Yang pertama, anak dapat mengenal benda dan fungsinya. Contoh, kita ambil satu gelas atau satu cangkir, kita tanya sama anak, apakah anak tahu apa ini?
Tapi ketika dia tahu ini adalah cangkir gunanya untuk minum, Anda bisa mengecek bahwa anak sudah memiliki perkembangan kognitif, salah satu perkembangan mengenal benda. Dan yang kedua, kita akan mengetahui perkembangan anak menggunakan kata atau menggunakan benda sebagai permainan simbolik. Jadi ketika kita membawa anak misalnya, lalu kita gunakan kursi atau meja atau perabot rumah, lalu dia menggunakan benda-benda tersebut untuk wadah bermainnya. Mungkin dijadikannya sebagai mobil-mobilan, mungkin digunakan itu seolah-olah itu kapal-kapalan, atau dia gunakan itu seolah-olah itu adalah sebuah lautan misalnya kan, atau sebuah gedung. Jadi dia bisa berimajinasi terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau pernah anak Anda yang melakukan seperti ini, artinya apa? Dia sudah memiliki perkembangan kognitif yang sudah tercapai perkembangan tersebut. Yang ketiga, anak mengenal konsep yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perubahan dari siang, malam, atau ada hujan, ada gerimis, atau ada petir, atau ada suara-suara tertentu. Jadi kalau anak sudah mengenal misalnya, oh ini malam hari, ini pagi hari, ini maghrib misalnya. Kalau sudah seperti itu anak mengenal dengan baik, berarti anak sudah mengenal perkembangannya sudah tercapai, atau perkembangan kognitifnya sudah tercapai, salah satu komponen dari perkembangan kognitif itu. Oke. Nah, kalau sudah ada hal seperti ini, Anda juga boleh mengecek bahwa anak Anda sudah memiliki perkembangan kognitif yang baik. Dan yang keempat adalah untuk usia 4 sampai 5 tahun ini, salah satu yang harus dicek juga, apakah anak kita sudah mengenal konsep banyak atau sedikit. Misalnya ini lebih banyak, nah ini lebih sedikit. Mungkin Anda tumpuk benda misalnya 5 dengan 1. Mana yang banyak ini, 5 atau 1 gitu. Walaupun dia tidak tahu angka 5 dan angka 1, tetapi melihat tumpukan yang banyak saja dan yang sedikit, dia bisa menunjuk mana yang banyak dengan mana yang sedikit. Kalau anak sudah bisa seperti demikian, berarti dia sudah memiliki kemampuan perkembangan kognitif gitu. Dan kemudian untuk mengenal perkembangan kognitif ini, salah satunya juga bisa anak ingin tahu terhadap salah satu gejala yang ada di sekitarnya, kemudian kepengen dia mengetahuinya. Misalnya mungkin ada semut beriringan, dia kepengen tahu. Mungkin misalnya ada sesuatu benda yang jatuh, dia ingin tahu. Atau misalnya ada sesuatu keributan di luar rumah, dia ingin tahu. Nah, kalau seperti itu, anak sudah memiliki perkembangan kognitif rasa ingin tahunya. Begitu. Kemudian untuk anak 4 sampai 5 tahun, ada satu hal lagi yang perlu diketahui, harus tercapai perkembangan ini, adalah anak mengerti pentingnya tentang perubahan waktu. Misalnya nih, kapan harus sholat subuh misalnya, atau kapan maghrib, atau kapan bangun pagi, atau kapan tidur, atau kapan boleh bermain-main. Nah, jadi dia tahu perubahan waktu itu, atau anak mengerti pentingnya waktu. Misalnya kayak tadi, boleh bermain dari jam berapa sampai jam berapa, atau kalau tidur malam tuh jam berapa. Jadi kalau konsep-konsep hal-hal waktu yang seperti sederhana demikian, anak memahaminya, berarti anak sudah mengerti salah satu komponen dari perkembangan kognitif. Yang terakhir dari perkembangan kognitif dari pemecahan masalah adalah ketika anak mengerti posisi yang ada di dalam rumah. Apakah sebagai ayah, apakah sebagai ibu, atau sebagai anak, sebagai kakak, mungkin kakek, nenek,
Nah, kalau anak mengerti misalnya di rumah itu siapa yang sebagai ayah, siapa yang sebagai ibu, lalu siapa yang jadi kakak, siapa yang sebagai anak, lalu anak mengerti masing-masing dari posisi tersebut. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa anak kita sudah memiliki perkembangan kognitif yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Jadi itulah 8 hal yang komponen capaian perkembangan kognitif anak usia dini dalam pemecahan masalah. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dan bisa dipelajari. Gunanya apa? Biar orang tua mengerti, biar guru mengerti, dan biar mahasiswa mengerti ada perkembangan kognitif dalam pemecahan masalah yang harus dicapai oleh anak usia 4-5 tahun. Kalau ini belum tercapai, Bapak Ibu, Ayah Bunda sebaiknya mensupport anak untuk bisa anak mencapai perkembangan ini. Agar apa? Agar kedepannya untuk perkembangan-perkembangan yang lain tidak akan terganggu. Berikut contoh video yang dibuat oleh para mahasiswa tentang perkembangan-perkembangan yang sudah saya bicarakan tadi bisa Anda lihat pada tayangan sebagai berikut. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarla Safira. Di sini saya akan menunjukkan hasil video tingkat pencapaian perkembangan anak dengan lingkup perkembangan kognitif, belajar, dan pemecahan masalah. Saya membuat video dengan anak yang berusia 5 tahun. Baiklah teman-teman, langsung saja ke videonya. Halo, namanya siapa? Zoe. Namanya Zoe. Di sini kakak mau tanya Zoe, ini apa namanya? Pensil. Pensil, benar. Kegunaan pensil untuk apa? Tulisan. Oh, untuk menulis. Oke. Zoe pintar ya? Iya. Iya, good girl. Zoe, di sini kakak ada kursi. Kalau Zoe jadiin kursi, biasanya Zoe jadiin apa kursi? Jadi banana pin. Untuk Duduk. Untuk duduk. Selain untuk duduk, kalau main Zoe biasanya gunain kursi untuk apa? Dudukan. Untuk duduk. Zoe, kakak mau tanya, kalau dari langit turun air itu apa namanya? Hujan. Hujan, good girl. Oke, di sini kakak ada gambar ya. Ini ya teman-teman. Oke, Zoe, ini apa namanya? Apa? Tan. Hah? Tan. Sun. Sun itu apa? Kalau bahasa Indonesianya? Matahari. Matahari, good girl. Kalau ini? Hujan. Hujan, good girl. Dia Hujan nangis. teman-teman, kata Zoe hujan. Kakak tanya, Zoe, ini angka berapa? 2. 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yang banyak 5 atau 2? 5. 5, good girl. Zoe, kakak punya kertas origami. Biasanya kalau di sekolah Zoe kertas origami untuk apa? Untuk pensil. Membuat apa? Buat kacamata. Apa? Kacamata. Buat apa? Kacamata. Binatang? Ya. Binatang apa aja? Pelajaran buku. Boleh nggak liatin ke teman-teman kakak sama ibu dan bapak dosen kakak. Zoe kalau di sekolah membuat apa pakai kertas origami? Buat buku. Oh, membuat ini teman-teman, ibu bapak katanya.
Zoe, ini buah apa namanya? Oke, sebut di situ buah apa namanya? Sebut di situ apa? Apa namanya? Apa ini? Besar-besar, sebut di situ. Kiwinya. Oke, kiwi. Ini? Apel. Apel, pintar. Good, good. Zoe kakak mau tanya. Zoe kalau pagi-pagi bangun tidur ngapain aja? Oh, mamam. Terus ngapain lagi? Mandi. Terus? Sekolah. Zoe sudah sekolah ya? Iya. Zoe pintar nggak sekolahnya? Iya, pintar. Halo Zoe. Iya, tunggu ya. Iya, tunggu. Zoe punya adik nggak? Oh, punya. Zoe siapanya? Oh, ngantuk. Kamu siapa? Zoe. Zoe kan punya adik, berarti Zoe jadi siapa? Kakaknya. Baiklah teman-teman, sekian dari video yang saya buat tentang tingkat pencapaian perkembangan anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi video pembelajaran tentang perkembangan kognitif anak usia dini usia 4-5 tahun, khusus dalam aspek belajar dan pemecahan masalah. Semoga di video ini Anda semakin tahu cara melihat capaian perkembangan anak usia dini kita pada usia tersebut. Kalau seandainya sudah berkembang secara optimal, Anda tinggal checklist saja 8 hal tadi. Tetapi kalau seandainya belum, itu kewajiban kita untuk mensupport agar anak kita bisa berkembang secara optimal, terutama perkembangan kognitif yang 8 hal tadi. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.